Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama bagi pendidik PAUD, kemudian pengelola pendidikan anak usia dini, maupun orang tua yang memiliki anak usia dini. Dalam visi pendidikan nasional, dijelaskan insan Indonesia itu harus cerdas dan kompetitif. Cerdas melalui 4 hal, yaitu ada olah hati atau kalbu, cerdas spiritualnya, kemudian cerdas intelektualnya, olah pikirnya, kemudian cerdas olah rasa, emosional dan sosialnya, kemudian cerdas kinestetik atau cerdas olahraga. Cerdas intelektual itu adalah olah pikir, itu termasuk bagian kemandirian ipteknya, kemudian kritis, kreatif, dan imajinatif. Adapun sosial dan emosional, cerdas olah rasa itu, yaitu masuk sensitivitas, kemudian apresiasitivitas, kemudian seni, budaya, demokratis, simpatik, empatik, dan toleran. Kemudian cerdas spiritual, yaitu olah hati tadi, adalah bagaimana memang cerdas dia secara iman, takwa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, berbudi pekerti, dan pribadi yang baik. Kemudian kinestetis, itu adalah olahraga, yaitu bagaimana memang dia cerdas secara jasmaninya, sehat, badan, kemudian bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan terengginas. Kompetitif tadi itu yaitu bagaimana dia memang mempunyai semangat juang yang tinggi, kemudian mandiri, pantang menyerah, inovatif atau dia punya agen absen, kemudian produktif, sadar akan mutu dan berorientasi global. Nah, jadi dari penjelasan itu dapat kita bedakan insan cerdas komprehensif dan kompetitif. Yang pertama tadi cerdas spiritualnya, berkualitas diri melalui olah hati atau kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak, mulai termasuk budi pekerti luhur dan berkepribadian unggul. Kemudian cerdas emosional dan sosial, itu tadi beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, rasa empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian ceria dan percaya diri, menghargai kebinekaan dan bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian dia cerdas intelektual, beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, dan imajinatif. Cerdas kinestetis itu beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan terengginas. Aktualisasi insan adiraga. Kemudian makna insan
Indonesia yang kompetitif tadi, dari cerdas spiritual, cerdas emosional, sosial, kemudian cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis itu secara kompetitif dia akan membentuk kepribadian anak yang unggul dan gandrung akan keunggulannya. Bersemangat juang tinggi, kemudian mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, kemudian inovatif dan menjadi agen perubahan. Terus dia produktif, kemudian sadar akan mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat. Pendidikan anak usia dini dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Pemberian upaya yang dimaksud adalah menstimulasi, kemudian membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Dalam Undang-Undang Sisdiknas juga dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang diselenggarakan melalui 3 jalur. Yang pertama jalur formal, kemudian non-formal, dan informal. Jalur formal, pendidikan anak usia dini berbentuk seperti TK, RA, atau bentuk pendidikan lain yang sederajat. Kemudian jalur non-formal itu berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, kemudian bentuk lain yang sederajat seperti SPS, dan lain sebagainya. Kemudian jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ada 8 tujuan PAUD pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu adalah kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah, kemudian mempercepat pencapaian wajib belajar. 5, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, mengurangi angka buta huruf muda. Yang ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Dan yang ke-8, meningkatkan indeks pembangunan manusia. UNESCO menyampaikan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini yang pertama itu adalah pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Yang kedua itu adalah alasan ekonomi. Pendidikan anak usia dini merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. Alasan sosialnya adalah pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan
Dan alasan hak atau alasan hukumnya, pendidikan anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, secara garis besar, tujuan PAUD adalah untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan anak usia dini tersebut, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, antara lain potensi agama, potensi kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik kasar, motorik halus, serta kemandirian. Memiliki dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Jadi, ruang lingkup pendidikan anak usia dini itu ada 4 tahap. Yang pertama itu 0 sampai 1 tahun, anak yang masih bayi, kemudian 1 sampai 3 tahun, balita, kemudian 3 sampai 4 tahun, playgroup, kemudian 4 sampai 6 tahun dia di usia sekolah taman kanak-kanak, baru 6 sampai 8 tahun anak siap masuk ke sekolah jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian video kami kali ini tentang dasar-dasar pendidikan anak usia dini, dan kemudian akan kami lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.